Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Sebelumnya kita absen dulu ya. Kayaknya semuanya masuk hari ini. Masuk semua enggak? Masuk semua ya? Masuk, Pak. Masuk. Alhamdulillah. Oke, karena semuanya sudah masuk, jadi pertama-tama sebelum kita mulai belajar, kita rapiin dulu. Nih, itu di sebelah situ rapiin dulu nih. Nah, itu dirapiin dulu. Nah, itu maju. Nah, itu mundur. Nice, bagus. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita expecting dulu yuk. Kita nyanyi sama-sama. Kita sama-sama nyanyi yuk. Ayo. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Kamu nyanyi apa? Ini aja kita nyanyi kalau kau suka hati. Ya, sama-sama ya. Oke, Pak. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Yeay. Sebentar ya anak-anak. Ya, itu tadi speaking udah, nyanyi udah. Sekarang kita belajar ya, masuk ke dalam materi pembelajaran. Ayo kita sama-sama sebelum kita mulai masuk materi, kita ngaji terlebih dahulu. Ini di juz amma kita baca di udah masuk di surah Ad-Duha. Yuk kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala takhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, ada yang tahu nggak kita saat ini udah masuk di materi apa? Aduh, ayo siapa yang tahu ya? Kita hari ini masuk di materi pembelajaran apa? Surah Ad-Duha. Surah Duha. Salah, surah apa ini? Yang mau kita belajar hari ini itu pembelajaran yang kemarin. Surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Benar. Tepuk tangan dulu buat teman kita yang satu itu. Surah Al-Adiyat. Tadi itu enggak surah Al-Adiyat itu tentang apa? Ayo, arti dari surah Al-Adiyat itu apa? Tidak tahu, Pak. Masa nggak tahu? Coba dulu deh, ditebak. Ayo, tebak dulu.
Ada yang tahu nggak arti dari surah Al-Adiyat? Al-Adiyat, wal adiyati dobha. Ada yang tahu nggak artinya apa? Nggak tahu. Coba ini siapa itu? Adel itu Adel. Apa Adel? Arti dari surah Al-Adiyat Adel? Waktu duha. Salah, waktu duha itu untuk arti dari surah Ad-Duha. Ayo loh, surah apa? Arti dari surah Al-Adiyat. Ayo, nggak tahu ya? Gak tahu Nggak Pak. tahu. Jadi anak-anak, surah Al-Adiyat itu artinya adalah kuda perang. Kenapa namanya Al-Adiyat atau kuda perang? Nanti kita akan bahas dulu ya. Jadi sebelum itu anak-anak, sebelum kita mulai menjelaskan, Bapak menjelaskan tentang materi dari surah Al-Adiyat. Nah, sebelum itu kita ngaji lagi yuk bareng-bareng. Ngaji surah Al-Adiyat. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha, fal muriyati qadha, fal murirati subha, fa asarna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a, innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala zalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah semuanya udah lancar ya baca Al-Qur'annya. Alhamdulillah. Oke. Jadi sekarang siapa yang mau membaca arti dari surah Al-Adiyat? Ayo, siapa yuk tunjuk tangan. Loh, aku nggak mau semua nih tunjuk tangan. Coba ini aja, Adel. Ini siswi yang paling pintar ini di kelas nih, ranking 1. Coba Adel, baca Adel arti dari surah Al-Adiyat. Arti dari surah Al-Adiyat adalah kuda perang, Pak. Benar. Yeay. Kita baca arti dari setiap ayatnya, tiap per ayatnya. Ayo baca yuk. Masa nggak tahu? Itu udah ada di bukunya, di buku. Itu masa nggak bisa baca semua? Itu di dalam ini ya, di dalamnya, di dalam buku. Itu di dalam buku. Ayo. Masa nggak bisa baca? Bisa, Itu Pak. ada kan? Bisa kan baca? Ada. Nah, ayo baca yuk, sama-sama. Adel lagi baca, Adel. Baca Adel. Wal adiyati dabha, yang artinya demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Ayo Wal lagi. muriyati qadha, serta mencetuskan api dari telapak kakinya. Fal muriyati subha, dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh. Ayo. Fa asarna bihi naqha, sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. Fa wasatna bihi jam'a, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Wa innahu ala zalika lasyahid, dan sesungguhnya dia dengan bawaannya menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Wa innahu ala zalika lasyahid, Iya. menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Dan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia melampau sangat sayangkan harta dengan secara tamak halobah. Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur,
Patutlah dia bersikap demikian. Tidakkah dia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada di dalam kubur? Wa hussila ma fis sudur. Dan dikumpul serta diledahkan segala yang terpendam di dalam dada. Ya. Inna rabbahum bihim yawma izil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka maha mendalam pengetahuannya terhadap keadaan mereka. Itu saja, Pak. Oke, benar. Ya, tepuk tangan dulu buat teman kita ada. Ya, alhamdulillah dia udah lancar ya baca. Nah, mungkin tadi kan sudah arti dari ayat surah Al-Adiyat dibacain oleh teman kita ada. Mungkin sekarang baca surahnya satu-satu. Mungkin ini Bapak akan menunjuk Adibah, Pak Iza Adibah. Ayo Pak Iza Adibah baca surah Al-Adiyat. Ayo baca surah Al-Adiyat. Baca surah Al-Adiyat itu. Bismillah, ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabaha. Fal. Fal muriyat. Ayo. Salah Fal itu. Fal muriyati. muriyati qadaha. Fal mukhirati subaha. Fa'asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbi lakanut. Wa innahu ala zalika lasyadid. Wa innahu lihubbil ala zalika lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu iza busyira ma fil fil kubur qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma izin la khabir. Sadaqallahul azim. azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah ya. Kita tepuk tangan dulu buat teman kita Pak Iza Adibah. Ya, udah bisa baca ya. Nah, nanti siap-siap bagi teman-teman yang lainnya minggu depan akan Bapak suruh satu-satu baca ayatnya. Ya. Iya, Pak. Oke, jadi tadi udah kita baca surah Al-Adiyat itu. Terus juga tadi apa tadi? Baca artinya. Nah, sekarang Bapak akan jelasin nih apa itu surah Al-Adiyat dan alasan atau asbabun nuzul kenapa surah Al-Adiyat itu diturunin. Jadi apa itu arti surah Al-Adiyat? Surah Al-Adiyat itu artinya adalah kuda perang. Nah, kenapa Al-Adiyat itu dinamai kuda perang? Jadi anak-anak semua ada alasan kenapa ayat tersebut turun dengan dinamai kuda perang. Jadi anak-anak harus diingat ya, kalau misalnya sebab turunnya ayat Al-Quran itu kalau dalam ilmunya disebut dengan nama asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul itu disebut sebagai sebab dari turunnya suatu ayat Al-Quran. Nah, kalau di dalam hadis, jadi alasan atau sebab kenapa Nabi itu menyebutkan suatu hadis itu namanya asbabul wurud. Nah, jadi tadi kita bahas soal materinya adalah surah Al-Adiyat. Jadi asbabun nuzul dari surah Al-Adiyat itu adalah jadi waktu itu terjadi peperangan, terjadi suatu perang atau konflik di zaman Nabi. Terus saat itu Nabi itu mengirimkan beberapa pasukannya. Nah, pasukannya itu pasukan yang berkuda. Nah, makanya tadi dinamakan surah Al-Adiyat. Jadi Nabi itu mengirimkan pasukan tentara berkuda ke suatu tempat untuk berperang.
Nah, namun pasukan yang dipimpin oleh Nabi ini, pasukan berkuda yang dikirim oleh Nabi ini hilang kabar atau hilang komunikasi antara pasukan tersebut dengan Nabi Madinah. Jadi hilang kabar tentang pasukan berkuda tersebut. Jadi tidak diketahui oleh Nabi kabar pasukan tersebut bagaimana, atau selamat atau enggak, menang perang atau enggak. Nah, akhirnya karena rasa ingin tahu Nabi, rasa khawatir Nabi juga, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Adiyat ini, yang mana tentang berisi bagaimana kekhawatiran Nabi tentang pasukan yang dikirim tersebut. Nah, terus juga surah Al-Adiyat ini, teman-teman, termasuk surah yang mana isinya itu mengajarkan kepada kita semua tentang artinya untuk bersyukur. Nanti Bapak akan jelasin maksud di bagian mananya tentang ayat untuk menyuruh kita itu bersyukur. Nah, jadi di sini Bapak akan jelasin dulu satu-satu artinya. Ayat pertama 1 sampai ke 5 itu akan Bapak bacain ayatnya langsung, terus Bapak jelasin tentang maksud dari ayat tersebut ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a. Nah, artinya demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, yang membersihkan bunga api yang menyerang di waktu tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, jadi di ayat tersebut anak-anak, jadi ayat ini menggambarkan tentang betapa hebatnya kuda perang itu, tentang tangkasnya kuda perang itu, keberanian dari kuda perang ketika hendak berperang gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala jelasin tentang ayat ini? Nah, jadi Allah itu ketika memberikan atau tentang memasukkan suatu hal di dalam ayat Al-Quran, berarti suatu hal tersebut sangat mulia. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang waktu, wal asli, demi masa. Nah, artinya kalau Allah sudah berkata demi masa, itu artinya masa itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Nah, begitu juga dengan kuda perang. Lalu anak-anak semua, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-6 sampai 8 itu, nah di sini mulai Allah menceritakan tentang kecintaan manusia terhadap harta dan kebanyakan dari manusia itu yang kurang bersyukur. Jadi pada ayat tersebut Allah menegaskan bahwa kebanyakan manusia itu menyadari keingkaran mereka. Mereka itu sadar kalau mereka ingkar kepada Allah, namun mereka itu tidak mau untuk bertobat. Terus juga pada ayat ke-8-nya Allah itu menceritakan tentang bagaimana manusia itu sangat mencintai harta benda mereka, yang seringkali membuat mereka lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan harta tersebut mereka bermaksiat, tidak mengeluarkan zakat, tidak bersedekah, sehingga mereka lupa untuk bersyukur. Bagaimana cara mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, terus pada ayat ke-9 dan 11, ayat-ayat terakhir dari surah Al-Adiyat ini, Allah itu menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian. Nah, jadi setelah Allah menceritakan tentang bagaimana manusia itu lalai akibat harta benda mereka sehingga menjadi ingkar, lupa diri, tidak bersyukur. Nah, Allah itu mengingatkan kepada kita semua tentang apa, anak-anak? Tentang kehidupan setelah kematian. Jadi kita itu tidak boleh sombong di dunia ini, tidak boleh melalai dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena nanti setelah kematian kita akan ada kehidupan baru. Nah, itu udah azan, mungkin kita tunda sebentar ya. Anak-anak, kita jawab azan sama-sama ya. Ya, jadi anak-anak tadi itu sampai di mana tadi? Sampai di ini ya, kehidupan setelah kematian kan. Nah, jadi Allah itu mengingatkan bahwa manusia itu jangan sampai lalai di kehidupannya.
Karena setelah kehidupan itu nanti akan ada yang namanya apa? Namanya kehidupan nanti di akhirat. Nah, jadi nanti di akhirat itu semua amal kita itu akan ditimbang dan nanti akan ditentukan oleh Allah apakah termasuk seorang hamba yang selamat sehingga masuk surga atau tidak selamat sehingga jadi masuk ke dalam neraka. Nah, jadi kita itu sebagai manusia gak boleh yang namanya kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat itu tidak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Karena nanti anak orang yang kufur nikmat itu tidak bersyukur itu nanti akan masuk ke dalam api apa? Neraka. Api neraka. Nah, terus di ayat selanjutnya, di ayat ke-10 Allah itu menjelaskan tentang bahwasanya segala sesuatu yang terlintas atau yang dilakukan di hati kita atau yang dilakukan oleh anggota badan kita seperti tangan, kaki atau apa-apa itu nanti akan menjadi sesuatu yang akan mempertanggungjawabkan atau sesuatu yang akan mempersaksikan tentang perbuatan kita nanti di akhirat sana. Nah, terus di ayat terakhir Allah itu jelaskan tentang bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Nah, jadi Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan di seluruh alam semesta. Nah, jadi dan Allah juga tahu tentang bagaimana amal perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia di dunia nanti pada saat sekarang dan saat nanti pada hari kiamat, sehingga nanti Allah akan menghisap atau menghitung amal-amalnya manusia. Nah, jadi anak-anak, apa pesan utama dari ayat ini atau isi kandungan dari surah Al-Adiyat ini? Nah, tolong ya dicatat semuanya. Ini akan Bapak jelaskan tentang isi kandungan utama dari surah Al-Adiyat ini. Nah, jadi yang pertama, tolong catat ya. Nanti ini masuk dalam ujian. Ya, Pak. 1. Menekankan pentingnya kesiapan dan ketangkasan dalam menghadapi tantangan hidup seperti kuda perang yang selalu siap sedia ketika hendak pergi berperang. Oke, udah? Sudah, Pak. Nah, kedua, mengingatkan kepada kita semua akan adanya hari kebangkitan dan kehidupan setelah kematian, di mana segala amal perbuatan akan dihisab. Udah belum? Sudah, Pak. Nah, yang terakhir nih, yang 3, tulis mengajarkan agar kita sebagai manusia tidak terlalu cinta pada harta benda dan selalu ingat pada tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Sudah, Pak. Nah, ini Bapak berikan kata kunci untuk ujian nanti tentang apa pelajaran dari surah Al-Adiyat. 1. Pentingnya bersyukur. Catat. 1. Pentingnya bersyukur. 2. Waspada terhadap keingkaran dan selalu sadar bahwa akan ada yang namanya hari akhir. Oke, udah?
Udah belum? Udah belum dicatat? Udah Pak. Udah? Udah ya? Nah nanti yang Bapak kasih tahu tadi, kisi-kisinya nanti akan masuk di dalam ujian ya. Nah, mungkin hari ini Bapak nggak akan kasih kepada anak-anak semua latihan soal, tapi Bapak akan memberikan pertanyaan. Jadi Bapak akan bertanya soal materi yang telah kita sampaikan tadi kepada anak-anak semua. Satu soal. Apa arti dari surah Al-Adiyat? Ayo, cepat. Masa nggak ada yang tahu? Ayo, arti dari surah Al-Adiyat. Kuda perang Pak. Siapa tadi jawab? Coba tunjuk tangan dulu. Ayo, tunjuk tangan. Nah itu Adel. Oh, memang pintar Adel ini. Ayo. Apa tadi? Kuda perang Pak. Benar, tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan buat teman kita Adel. Pertanyaan kedua. Yang terakhir nih, orang yang tidak bersyukur dan selalu kufur nikmat itu akan masuk kemana di hari kiamat nanti? Ayo, siapa yang bisa jawab? Neraka Pak. Tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan. Siapa itu? Oh, ada lagi. Memang pinter ada ini. Calon-calon lagi satu nih, kayaknya. Apa? Ada yang jawab? Di mana tadi orang yang kufur iman akan masuk mana dari kiamat? Neraka Pak. Akan masuk? Masuk mana? Akan masuk mana tadi? Masuk neraka Pak. Neraka. Benar apa? Bukannya masuk surga? Iya, masuk neraka. Oke. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya nggak dengan Bapak tentang materi kita pada hari ini? Ayo, yang ingin bertanya silakan. Ada nggak yang ingin bertanya? Balik Pak. Nah, balik. Udah masuk waktunya. Oh iya, udah waktu pulang ini. Udah kelar materi kita hari ini. Sebelum pulang nggak ada nih, nggak ada apa yang ingin bertanya sama Bapak? Sama sekali nggak ada. Nggak ada? Hati Pak. Nggak ada ya? Oke, nggak ada yang mau bertanya. Yaudah, kita tutup aja ya pertemuan kita pada hari ini. Nah, jangan lupa dipelajari lagi materi soal surah Al-Adiyat ini sama kisi-kisi kata kunci dan yang Bapak sudah catat tadi, karena itu nanti masuk di ujian kita ya. Nah, sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, mari yuk kita sama-sama membaca doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jadi jangan lupa ya sama yang materi tadi Bapak kasih. Ya Pak. Oke, Bapak akhiri ya. Bapak mohon maaf kalau Bapak ada salah kata. Pada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.